ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نافع علم الله صلاة وسلاما دائمين بجواب ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Naml sampai pada ayat yang ke-20, kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan, yang mana kerajaan tersebut atas permintaan Nabi Allah Sulaiman sendiri di dalam doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan tersebut tidak pernah ada yang memiliki sebelumnya dan tidak pernah ada orang setelahnya yang memiliki seperti kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam berbagai macam makhluk, baik itu manusia maupun daripada kelompok jin, maupun dari kelompok binatang, maupun dari angin sekalipun. Nabi Allah Sulaiman apabila bepergian, warawahu syahrun, ya, bepergiannya 1 bulan, kembalinya 1 bulan, itu dilakukan dalam waktu secepat kilat. Ya. Angin yang kemudian menghembuskan bisa membawa mereka semuanya, bukan hanya Nabi Allah Sulaiman saja, tetapi 1 bala tentara itu pun yang dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin tersebut sehingga bisa pergi kemanapun yang diinginkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini termasuk salah satu daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan famman bi ghairi hisab, silahkan kamu pegang daripada nikmat tersebut, nikmati daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau kamu ingin berikan kepada siapapun yang kau inginkan, semua itu pemberian Allah tanpa ada hisabnya. Tidak ada hisabnya untuk Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, karena ini memang murni pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah kita tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang melakukan suatu perjalanan disebutkan di sini, wa tafaqada tayra faqala ma li la arahul huda am kana minal ghaibin. Pada suatu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau ternyata mendapati burung hudhud ini tidak ada. Dicari oleh Nabi Allah Sulaiman, ternyata tidak bersama dengan Nabi Allah Sulaiman pada kesempatan itu. Faqala ma la arahul huda, kenapa aku tidak melihat burung hudhud bersama dengan kita? Para ahli tafsir mengatakan bahwa burung itu selalu menemani Nabi Allah Sulaiman alaihi salam di dalam perjalanannya. Wa tudilluhu bi ajnihatiha, para burung ini berada di atasnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, menaungi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan sayapnya sehingga tidak terkena panas Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi burung-burung itu ada di atas. Kemana saja Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pergi bergerak, maka burung-burung itu pun, ini kerajaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tidak ada yang menyusahkan bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Burung itu mengepakkan sayapnya dan memberikan naungan. Jumlahnya ya banyak, berarti bukan hanya 1 saja. Banyak burung-burung yang ada di atasnya menaungi Nabi Allah Sulaiman. Kemana beliau pergi? Kerajaan yang diberikan oleh Allah. Ada kerajaan semacam ini? Ada sama sekali. Memang benar bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Falamma fasala Sulaiman an wadin namal wa nazala fi kafrin min al-ardi atasha al-jaysh. Ketika setelah melalui lembah semut yang kemarin dibahas oleh Ustaz Ja'far, maka beliau setelah itu kemudian
kemudian sampai pada satu tempat di mana tempat tersebut jaysh tentaranya itu merasa haus. Biasanya yang mencari air itu adalah burung hudhud. Burung hudhud mempunyai kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa sesungguhnya di bawah tanah ini ada air. Ketika mereka mau mencari air, maka mereka mengutus burung hudhud untuk tanyakan mana tempat yang di bawah tanah ini ada air. Wa kana al-hudhud yadulluhu 'alal ma'. Burung hudhud itu selalu menunjukkan di mana tempatnya ada air di bawah tanah tersebut. Fa idza qala ha huna al-ma', apabila burung hudhud mengatakan di sini ada air, maka syaqqat syayatin wa wajjalatil uyun. Maka kelompok jin nanti yang membelah untuk dikeluarkan air itu dari tanah tersebut, dan akhirnya keluarlah mata air bagi tentara Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ya kalau semacam itu ada burung hudhud yang bisa tunjukkan mana tempat bensin, minyak buminya di mana, ada tempat di mana ditunjukkan. Ini burung hudhud kasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan berupa bisa melihat, bisa mengeluarkan air yang ada di suatu tempat sebagai sumber mata air yang cukup untuk kebutuhan tentara tersebut yang banyak dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Fatarabahu fi dzalikal yaum wa lam yajidhu. Nabi Allah Sulaiman saat itu membutuhkan air dan butuh burung hudhud untuk menunjukkan di mana tempat adanya air. Ternyata dicari burung hudhud gak dapat, ada, hilang, pergi entah kemana, tidak minta izin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Qala ma la ara, apa sebab saya tidak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, apakah dia itu tidak hadir bersama dengan kita, tidak ikut bersama dengan kita? Dhahaba guna idin minni, kok bisa dia pergi tanpa meminta izin kepada aku, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diperbolehkan mereka pergi tanpa izin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sampai kelompok jin itu pun ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan untuk dipekerjakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dan tidak diperbolehkan mereka pergi kemanapun kecuali atas izin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sehingga kelompok jin itu, syaitan itu diperintahkan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk hal-hal yang berat, hal-hal yang berat yang susah seperti mencari mutiara di dalam lautan. Itu diperintahkannya kelompok jin untuk masuk ke dalam laut dan mengambil intan-intan mutiara-mutiara yang diinginkan oleh Nabi Allah Sulaiman, atau pekerjaan-pekerjaan berat apapun, membangun, disebutkan nanti di akhir masa hidupnya, yaitu membangun Baitul Maqdis, ya, diperintahkan kelompok jin untuk melakukannya. Lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bi sultanin mubin. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memberikan ancaman, aku akan berikan siksaan kepada burung hudhud itu dengan siksaan-siksaan yang menyusahkan dirinya. Bisijni, entah saya penjarakan dia, au nadfir rish, atau bulunya saya cabuti. Burung hudhud siksaannya dengan bulunya cabut, awit tabah, atau disembelih burung hudhud, ya. Au la ya'tiyani bihujatin qadihatin tubayyinu qudrahu, atau dia mau datang kepada aku dengan hujjah yang jelas, sebab yang jelas, yang kemudian bisa menerangkan kepada aku tentang udurnya, kenapa kok tidak hadir ikut bersama kita pada kesempatan ini. Famakatha ghaira ba'idin. Tidak beberapa lama setelah Nabi Allah Sulaiman menanti kedatangan daripada burung hudhud, ternyata datanglah burung hudhud itu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Fa aqama al-hudhud zamanan yasiran thumma ja'a ila Sulaiman. Datanglah burung hudhud itu kepada Nabi Allah Sulaiman. Faqala, maka burung hudhud mengungkapkan alasannya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Qala ahattu bima lam tuhit bihi.
saya mengetahui sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ini kan untuk menunjukkan alasannya bahwa kenapa kok sampai dia menghilang pada saat itu. Saya tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Artinya ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai suatu berita sehingga jangan sampai dia dibunuh, disembelih, disiksa. Ya, ada sesuatu yang saya ketahui apa yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wa araftu ma lam ta'rifu wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku ini datang dari negeri Sabah, dari daerah Sabah di Yaman. Sabah itu di Yaman, sedangkan Nabi Allah Sulaiman berada di Yerusalem, di Palestina. Jadi jaraknya sangat jauh. Burung hudhud terbang ke sana, terbang ke sini dengan waktu yang sangat cepat sekali sehingga bisa mendatangi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tidak beberapa lama setelah menghilangnya. Wajah itu kami sabain binaba'in yakin bi khabarin hamin. Saya ini datang dengan membawa berita yang sangat penting sekali. Wa amrin shadiqin khadirin, perkara yang benar yang jujur saya ungkapkan kepada kamu wahai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan ini sesuatu hal yang membahayakan karena ada berita yang sangat penting mau disampaikan oleh Nabi Allah burung hudhud kepada Nabi Allah Sulaiman. Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum, termasuk suatu hal yang mengherankan kata Nabi burung hudhud kepada Nabi Allah Sulaiman, ma ra'aitu, apa yang saya lihat. Apa yang dilihatnya? Anna imra'atan tamlikuhum, bahwa seorang wanita menjadi ratu raja di daerahnya. Suatu hal yang mengherankan. Biasanya pemimpin itu adalah laki-laki. Maka yang diungkapkan oleh burung hudhud ada suatu hal yang mengherankan. Apa itu? Seorang wanita menjadi seorang raja ratu di daerahnya, pemimpin di daerahnya. Padahal dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang kemudian pemimpinnya adalah seorang wanita, maka ya, tunggu saatnya lah, kata Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa memang syarat di dalam Islam pemimpin itu adalah seorang lelaki, tidak boleh seorang wanita untuk menjadi pemimpin sebagaimana yang diungkapkan di dalam syariat. Hiya malikah lahum wa hum yadinuna bi ta'ati lahu, sedangkan masyarakatnya, rakyatnya taat kepada ratu tersebut. Ini suatu hal yang mengherankan. Bagaimana bisa para lelaki yang kemudian menjadi rakyatnya sedangkan pemimpinnya adalah wanita dan mereka semua taat kepada wanita tersebut. Ini satu hal yang mengherankan kata burung hudhud. Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in. Dan ternyata raja tersebut, ratu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Apapun didapat oleh wanita tersebut yang dibutuhkan daripada suatu kerajaan, sebab-sebab dunia dengan harta yang sangat luas, harta yang sangat banyak, wa kathratur rijal, banyak pula tentara-tentaranya yang laki-laki semuanya, sedangkan pemimpinnya adalah wanita. Wa wafratus silah wal qital, dan banyak pula senjata-senjata, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kerajaannya. Ini satu hal yang sangat mengherankan. Walaha arsyun azim, dan juga ternyata dia punya singgasana yang agung. Singgasana bagi ratu tersebut walaha arsyun azim. Dikatakan bahwa singgasana yang dimiliki oleh Ratu Balqis, ya, tidak lain yang disebutkan wanita tersebut adalah Ratu Balqis. Sarirun kabirun mukatharun bid-durri wal yaqut, bahwa singgasananya yang dimiliki oleh Ratu Balqis adalah satu singgasana yang besar yang di situ dihiasi dengan ad-dur wal yaqut, ya, intan mutiara. Jadi apa yang ada di singgasananya semuanya adalah perhiasan-perhiasan yang mahal harganya. Ini menunjukkan kekuatan dan kerajaan yang luar biasa, ini kekayaannya ya, yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Kalau Qatadah, seorang ulama ahli tafsir mengatakan kana arsyuha min dahab. Singgasananya itu dari emas, ya. Qawaimuhu min jauhar,
sedangkan kayu-kayunya istilahnya penopangnya itu daripada intan mutiara, mukallalun bil lu'lu'i, ya, dan dihiasi dengan intan-intan mutiara yang ada pada singgasana tersebut. Qala at-Tabari wa anna bil 'azim hadza fi hadzal mawdi' fi qadrihi wa khatarihi. Katakan oleh para ahli tafsir yang lainnya, kenapa kok disebutkan oleh burung hudhud walaha arsyun 'azim, singgasananya agung. Yang dimaksudkan agung di sini adalah agung dalam hal bagaimana kedudukannya, bagaimana kemuliaannya, dan bagaimana bahayanya daripada singgasana tersebut, karena dia dimiliki oleh seorang ratu, seorang wanita yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyuha la idhamihi fil kibar wasi'ah. Bukan yang dimaksudkan di sini adalah besarnya singgasana tersebut, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah arsyul azim, bagaimana kebesaran daripada keagungan daripada singgasana tersebut. Walihada qala Ibnu Abbas arsyul azim ay sarirun karimun husnus sun'ati. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya yang dimaksudkan dengan arsyul azim singgasana yang istilahnya yang agung, yaitu singgasananya mulia, baik daripada pembuatannya yang dibuat oleh Ratu Balqis dengan singgasana tersebut, wa arsyuha sarirun min dhahabin, sedangkan singgasana tersebut dibuat daripada emas, qawaimuhu min jawhar wa lu'lu', sedangkan hiasan-hiasan yang ada pada singgasana tersebut berupa intan mutiara. Tsumma akhadha yuhaddithuhu amma huwa 'azam wa akbar. Kemudian selanjutnya burung hudhud menceritakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang tadi sudah diceritakan. Apa itu? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya dapati ternyata wanita tersebut, Ratu Balqis ini beserta dengan rakyatnya yang ada di tempat tersebut, ternyata bersujudnya mereka menyembahnya kepada matahari. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Bersujudnya kepada matahari di waktu pagi, di waktu sore, sujud mereka itu kepada matahari. Lisyamsi min dunillah. Saya dapati bahwa mereka itu menyembah matahari dan meninggalkan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak untuk disembah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dan Maha Esa, Maha Tunggal Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan syaitan menghiasi daripada amal perbuatan mereka, sehingga mereka menganggap penyembahan mereka kepada selain Allah itu sebagai suatu hal yang mulia. Wa zayyana lahum syaitan. Syaitan itu menghiasi amal perbuatan manusia. Sesuatu yang salah dianggap luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh syaitan. Artinya apa? Orang itu berbuat salah tapi tidak merasa salah. Ini satu kekeliruan yang besar. Orang itu kadang melakukan suatu kesalahan dan merasa bersalah, dan itu sesuatu yang mulia sekali kalau orang itu kemudian akhirnya masih ada rasa dirinya bersalah. Tapi kalau seseorang melakukan suatu kesalahan dan menganggap ini adalah modernisasi, menganggap bahwa ini adalah orang-orang zaman sekarang, kan gitu, menganggap bahwa dirinya benar, apalagi punya pernyataan semacam itu, ini satu hal yang susah untuk dikasih tahu, susah untuk dibalik, susah untuk diingatkan. Kalau sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, merasa dirinya sudah mempunyai kemuliaan dan keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya, dianggap orang-orang yang tidak melakukan seperti apa yang dilakukannya dianggap rendah. Orang kok pakai pakaian muslim, lalu kemudian menutup aurat, lalu kemudian satu hal yang tidak tepat yang semacam ini. Merasa dirinya dengan membuka aurat bagi para wanita khususnya dianggapnya suatu hal yang penting, suatu hal yang ini ya modernisasi.
sehingga membuka aurat bagi mereka dianggapnya sebagai suatu keindahan mengikuti perkembangan zaman. Apa yang didapat yang semacam ini? Maka ikhwan rahimahumullah, hendaknya seorang wanita khususnya adalah menutup aurat, memberikan hijab kepada dirinya. Ini satu hal yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula amal-amal yang lain. Syaitan akan berusaha menampakkan bahwa apa yang dilakukan dari suatu maksiat dianggapnya sebagai suatu hal yang nikmat, tidak perlu lagi yang lainnya. Hiasan-hiasan syaitan semacam ini membuat orang tersebut dalam keadaan lalai sehingga tidak ingin lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini wa zayyana lahum syaitanu a'malahum ay hasana lahum iblis ibadatahum asy-syams wa sujudahum laha min dunillah. Iblis itu menghiasi amal perbuatan mereka sehingga mereka bersujud kepada matahari dianggap sesuatu yang benar. Gimana sih? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika melihat matahari ingin mau menunjukkan kepada mereka kesalahan mereka. Pertama melihat bintang, mengatakan ini Tuhan aku ini. Bintang kemudian hilang pagi harinya. Maka dia katakan bagaimana bisa Tuhan hilang? Maka ini satu kesalahan. Lalu lihat bulan pada keesokan malamnya, maka dikatakan ini bulan adalah Tuhanku. Besoknya hilang, maka dikatakan bagaimana Tuhan bisa hilang? Maka nggak mungkin itu sebagai Tuhan yang perlu disembah. Lalu melihat matahari, saya mengatakan hada akbar, ini lebih besar daripada yang lainnya, lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan. Ini cahayanya lebih kuat, ini patut untuk disembah. Malamnya hilang. Maka dikatakan wahai kaumku, bagaimana kalian bisa menyembah sesuatu yang hilang? Sembahlah Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan semuanya. Diingatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya tentang kesalahan mereka di dalam menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa menyembah matahari padahal matahari juga makhluk, tidak melihat, tidak mendengar daripada ucapan-ucapan mereka. Maka disebutkan oleh burung Hud, fasaddahum anis sabil, maka iblis itu pun mencegah mereka sebab kesesatan mereka tersebut daripada mendapatkan sesuatu yang benar. Apa yang mereka lakukan dan diperhias oleh iblis tentang kebenaran apa yang mereka kerjakan sehingga mereka menganggap dirinya benar, membuat dirinya akhirnya tidak tahu lagi jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu kan ada tahapnya. Seseorang itu ada tahap, sehingga ketika kemudian seseorang mengerjakan suatu maksiat, kalau akhirnya dia pulang terus maksiat, menutup dirinya. Syaitan dan iblis akan menghiasi daripada amal perbuatan tersebut. Kalau sudah tertutup bagi dirinya, dia susah untuk kembali. Maka kan seseorang syaitan itu tidak akan mengajak kepada kita kepada kufur langsung. Syaitan itu pandai dan sudah berpengalaman. Maka syaitan tersebut tidak akan mengajak orang kepada seorang muslim untuk langsung kafir, sama sekali tidak. Yang diajak apa? Diajak untuk bermaksiat terlebih dahulu. Maksiatnya kecil. Sudah terbiasa narik yang lain. Narik yang lain apa? Oh, narik perbuatan dosa yang besar. Dikerjakan sekali terus semacam itu dia kerjakan, akhirnya menutup dirinya, mencegah dirinya untuk kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Susah bagi orang tersebut. Kenapa? Sudah terbiasa dengan hal yang kecil, hal yang besar, maka dilakukan oleh orang tersebut sehingga tidak lagi menemui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Maka yang dituju oleh syaitan, iblis itu di akhir umurnya, hingga orang akhirnya di akhir umurnya bisa berubah dari muslim menjadi kafir. Alhamdulillah min dzalik.
Semoga Allah jaga iman kita, iman keluarga kita, hingga di akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semacam itu yang kita lihat yang disebutkan oleh para ulama. Maka kita dapati orang itu kalau baik, ya, dikatakan oleh para ulama, orang itu kalau baik itu pertandanya adalah kalau mau melakukan suatu dosa besar, ya akhirnya mengurungkan, akhirnya dosa yang dikerjakan dosa kecil. Tadinya sesuatu yang besar ingin dikerjakan, tapi karena orang itu adalah orang yang baik, ditentukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, maka berubah. Maka kan Anda dapati saudara-saudara Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ketika mau melakukan suatu keburukan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pertama yang mereka ungkapkan, uqtulu Yusuf, bunuh sudah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena baik diri mereka, maka yang tadinya niatannya mau membunuh Nabi Allah Yusuf diurungkan. Jangan sampai segitu, kan begitu kan? Jangan sampai membunuh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini besar kalau sampai membunuh, buang saja. Jadi diturunkan. Tadinya sudah mau membunuh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, karena kebaikan mereka yang ada di dalam dirinya, maka akhirnya tidak mau melakukan suatu dosa besar dilakukan oleh mereka. Ya, agak turun sedikit lah. Buang saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam, supaya Nabi Allah Yusuf tidak ada di hadapan mata orang tua kita. Kalau tidak ada di hadapan mata orang tua kita, akhirnya Nabi Allah Yakub itu akhirnya perhatian kepada kita. Yang diminta sama mereka itu kan karena mereka merasa cemburu. Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan saudaranya Binyamin itu selalu dapat perhatian besar dari orang tuanya. Dipegang terus keduanya, tak pernah lepas keduanya itu oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Sudah, kita hilangkan saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan akhirnya orang tua kita nggak lihat Yusuf, yang dilihat adalah kita. Itu sebab apa? Kebaikan diri mereka, hingga perbuatan dosa yang tadinya mereka mau kerjakan sesuatu yang besar, mereka urungkan dan menjadi yang lebih kecil daripada sebelumnya. Tetapi sebaliknya, ya, sebaliknya tadi, kalau tadinya kecil jadi besar, hati-hati. Kalau kecil jadi besar, malah jadi profesor, lulus, ya, wisuda, meningkat lagi menuju yang lebih besar. Maka harus ditarik sebelum sampai kepada yang besar, ditarik terlebih dahulu, cegah diri kita daripada membiasakan diri melakukan suatu kesalahan. Kemudian disebutkan di dalam ayat, alla yasjudulillah alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Bukankah mereka seharusnya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat sujud al-syams. Bagaimana mereka ini bisa menyembah kepada matahari dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzi ya'lamul khafaya wa ya'lamu kulla makhbu'in fil alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tertutup dari alam ini. Kenapa burung hudhud mengatakan itu? Karena kan keahliannya dia bisa tahu ada air di dalam tanah. Dia bayangkan pandangannya burung hudhud itu, pandangannya burung hudhud, dia bisa tahu ada air di dalam tanah. Ini kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan burung hudhud mengatakan Allah itu lebih tahu daripada saya. Apa yang saya nggak tahu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya sudah dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui ada air yang ada di bawah tanah. Allah lebih tahu daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Yukhrijul khalqa fis samawati wal ardh. Allah itu mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kalau saya cuma air saja yang bisa saya keluarkan, yang saya bisa tahu cuma masalah air. Allah yang ada di alam semesta ini, sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamul khafaya wa
ya'lamu kulla makhluqin fil alamil ulwi was sufli. Di alam yang tinggi maupun yang di alam yang rendah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, ya'lamu kulla khabi'atin fis sama'i wal ardh. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui daripada apa yang kalian sembunyikan maupun kalian tampakkan. Semuanya diketahui oleh Allah. Saya burung hudhud hanya mengetahui air saja. Nah, maka kan apa ya, pembicara itu sesuai dengan apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya dia itu mengetahui air yang tersembunyi di dalam tanah, maka dia sebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi daripada apa yang dia ketahui. Nah, burung hudhud mengatakan semacam itu. Allahul ladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang berhak untuk disembah dan dialah yang berhak untuk sujud kepadanya. Wa khusal arsy bidzikri li'annahu a'dhamul makhluqat wa ilahuna intaha kalamul hudud. Ya. Maka kenapa Nabi burung hudhud mengatakan wa la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui, yang mempunyai arsy yang agung. Ya, arsy yang agung adalah Allah, karena burung hudhud mengatakan walaha arsyun azim. Walaha arsyun azim. Ratu Balqis itu punya arsy yang agung, tapi dia mengatakan wa rabbul arsyil azim. Dia Allah Subhanahu wa taala punya singgasana yang sangat agung sekali, yang sangat besar, dan makhluk yang paling besar adalah arsy. Maka kan disebutkan surga yang paling tinggi itu di bawah arsy. Surga ini ya, surga yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh burung hudhud tentang sifat Allah Subhanahu wa taala wa rabbul arsyil azim. Dan ini akhir daripada ucapan burung hudhud. Dan kalau kita dapati di dalam ayat Al-Qur'an, disitulah kita diperintahkan pula untuk sujud tilawah. Ya, sujud tilawah pada ayat ini. Sebagai gantinya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha